Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana memberikan kita nikmat serta hidayat sehingga kita dapat memaparkan materi dan mendengar materi yang bagus ini pada pertemuan kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman kepintaran seperti saat ini. Sebelum dimulai, yang sama-sama kita hormati, yang terhormat Profesor Dr. Ais Amalia MAG selaku dosen pada mata kuliah ini. Izinkan kami untuk memaparkan materi yang berjudul Peluang dan Tantangan dan Sovereign Wealth Fund di Indonesia dan negara lainnya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan para pemakalah. Saya sendiri, Andika Dharma. Selanjutnya ada Fabian, dan kedua cewek ada Setia dan Fani. Selanjutnya, untuk pemateri dipersilahkan untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan pengertian atau SWF dana abadi yang dimiliki oleh pemerintah yang diinvestasikan dalam instrumen seperti deposito untuk mendapatkan bunga dan saham. Untuk mendapatkan gain atau dividen atau instrumen bentuk lain untuk mendapatkan gain atau pendapatan jenis lain. Salah satu contoh pembentukan SWF di Indonesia yaitu pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anggota Nusantara atau Danantara dalam UU BUMN pada 4 Februari 2025. DPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Negara. Next. Selanjutnya, SWF ini diciptakan oleh suatu negara karena alasan berikut. Yang pertama ini untuk melindungi dan menstabilkan anggaran dan perekonomian dari kelebihan volatilitas pendapatan atau ekspor. Yang kedua, meningkatkan tabungan untuk generasi mendatang. Yang ketiga, mendapatkan keuntungan lebih besar daripada hanya sekedar sebagai cadangan devisa. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selanjutnya, ada sejarah Sovereign Wealth Fund di Indonesia hingga terbentuknya Danantara SWF. Nah, salah satu tujuan negara Indonesia seperti tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Tujuan konstitusi ini adalah agar Indonesia dapat mencapai kesejahteraan rakyat. Salah satu faktor pendorong pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab dan untuk mempercayainya dapat didorong dengan adanya penanam modal atau investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Nah, politik hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja untuk mengoptimalkan investasi asing juga dapat dilihat dari isinya, yang salah satunya membentuk lembaga baru, yaitu Lembaga Pengelola Investasi sebagai Sovereign Wealth Fund atau yang disingkat SWF Indonesia. Meskipun sulit untuk didefinisikan, nah SWF ini yaitu dana investasi milik pemerintah yang beroperasi di pasar keuangan swasta. Nah, prinsipnya SWF di suatu negara bukanlah hal yang baru. SWF merupakan salah satu aktor dalam investasi yang dikendalikan oleh negara dan dibentuk secara masif pasca krisis ekonomi tahun 2008. Nah, salah satu pembentukan SWF ini dengan lembaga pengelola investasi, penerapannya di suatu negara
bukan hal yang baru. Nah, di Indonesia itu secara masif pasca krisis ekonomi 2008. Nah, terbentuknya Danantara SWF ini itu Presiden kita Prabowo mengatakan Danantara akan menjadi salah satu dana kekayaan negara sovereign wealth fund terbesar di dunia. Ukraina dilihat asetnya itu mencapai 900 miliar US dollar atau 14.666 triliun. Nah, kursnya sekarang 16.300. Nah, modal salah satu yang akan diambil dari dana penghematan belanja APBN 2025 sebesar 3